Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawati, mahasiswi IAIN Pekalongan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kali ini saya akan mempraktekkan dua percobaan sains saya, disusun guna untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tabiin MPD. Untuk percobaan yang pertama, saya mempraktekkan sains mengangkat gelas dengan balon. Judul inovasinya, gelas yang menempel. Tujuan dari percobaan sains ini yaitu 1. Untuk mengenalkan udara. 2. Untuk mengenalkan volume. 3. Untuk meningkatkan motorik halus pada anak. 4. Untuk mengenalkan fungsi mulut. 5. Untuk mengenalkan benda-benda di sekitar anak. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan sains ini adalah 2 buah gelas plastik, 2 balon. Cara kerja dari percobaan ini adalah kita masukkan balon ke dalam gelas plastik dengan posisi mulut balon yang berada di atas. Lalu kita tiup menggunakan mulut. Apa yang terjadi? Bisa dilihat, ketika kita mengangkat balon, gelas akan ikut terangkat naik. Untuk yang kedua, kita tiup balon dengan ukuran yang lebih kecil dari balon yang hijau. Apa yang terjadi? Ketika balon diangkat, gelas tidak ikut terangkat naik. Tahukah kamu bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu menempati ruang, termasuk udara. Udara yang dipompa atau ditiup ke dalam balon juga akan menempati ruang. Balon yang memiliki tekstur elastis atau lentur akan mengembang saat udara ada di dalamnya. Begitu juga saat balon berada di dalam gelas. Saat terus ditiup, balon akan menjadi sedikit lebih besar dari mulut gelas. Hal ini mengakibatkan balon akan menekan mulut gelas sehingga menghasilkan pegangan yang kuat. Oleh karena itu, apabila kita mengangkat balon yang udah ditiup berukuran lebih besar dari mulut gelas, akan terangkat naik gelasnya. Untuk percobaan yang kedua, saya mempraktekkan percobaan sains yang berjudul lampu menyala dengan sendok, atau judul inovasinya lampu yang menyala dengan baterai. Tujuan pembelajaran sains tersebut yaitu yang pertama, untuk memberi pengetahuan dan mengenal hukum sebab akibat. Yang kedua, untuk mengetahui benda-benda konduktor. 3. Untuk memahami konsep fisik secara sederhana. 4. Untuk mengembangkan pengetahuan anak. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan sains kali ini yaitu kabel berukuran kurang lebih 1 meter yang udah dipotong menjadi 2, 1 buah bolam lampu, baterai berukuran besar, gunting, selotip hitam untuk menutupi kabel, sendok stainless. Cara kerja dari percobaan sains ini adalah kita potong kedua kabel menjadi 2 bagian. Kemudian kita potong setiap ujung kabel menggunakan gunting agar terlihat tembaganya seperti ini. Kemudian kita sambungkan kabel atau tembaga ini menggunakan selotip pada lampu. Kita ambil ya selotipnya. Setelah itu, kita sambungkan kabel ini ke bagian bawah, ke
ke bagian bawah lampu. Kemudian kita gunakan selotip. Seperti ini, udah diselotip. Kemudian kita sambungkan ujung kabel pada ujung baterai, setiap ujung baterai dari atas sama bawah. Apa yang terjadi? Dapat kita lihat ya, lampu menyala. Dan apabila kita lepaskan ujung kabel dari baterai, lampu akan mati. Sekali lagi, yuk kita lihat. Ujung kabel atas ditempel di ujung baterai, yang bawah juga ikut disambungkan. Apa yang terjadi? Lampu menyala lagi. Apabila kita lepas, lampu akan mati lagi. Untuk percobaan yang kedua, ada 2 tahap. Yang tahap keduanya kita menggunakan sendok stainless. Pertama, lampu juga akan menyala jika ujung salah satu baterai dan kabel kita rekatkan pada sendok stainless dengan menggunakan selotip juga. Kita ambil selotip untuk merekatkan kabel pada sendok stainless. Secukupnya saja. Kita sambungkan ujung kabel yang akan disambungkan ke baterai dan ujung kabel yang sudah disambungkan pada lampu tadi. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita sambungkan ujung kabel pada ujung baterai. Apa yang terjadi? Lampu akan menyala juga. Penjelasan dari percobaan sains yang kedua. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik yang berasal dari batu baterai. Untuk mengalirkan listrik dari batu baterai menuju lampu, dibutuhkan kabel yang terbuat dari bahan yang mudah mengalirkan listrik atau disebut konduktor. Nah, sendok stainless juga terbuat dari bahan konduktor. Oleh sebab itu, jika salah satu ujung baterai direkatkan pada sendok stainless, lampu juga dapat menyala, sebab stainless juga dapat menghantarkan arus listrik. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menonton video percobaan sains ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan praktik. Apabila ingin melakukan percobaan sains yang kedua, mohon untuk diawasi atau minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa untuk membantu dalam proses praktik atau percobaannya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di bawah sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.